Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Arif Darmon selaku dosen pengampu mata kuliah motor diesel serta teman-teman yang menonton video ini yang saya banggakan. Baik, kawan-kawan, jadi presentasi pada hari ini yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri Muhammad Al-Adabi dengan NIM 22073060 dan rekan teman saya yang bernama Adam Juanda Putra dengan NIM 22073002. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem common rail pada mobil Kijang Innova 2KD FTV. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, yang materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Adam kepada Saudara Adam. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih waktunya Saudara Dabi. Baiklah, saya sini akan menjelaskan tentang laporan hasil praktikum kami selama semester ini. Definisi sistem common rail. Sistem common rail adalah mekanisme penyaluran bahan bakar solar dari tangki ke dalam ruang bakar secara langsung dengan bantuan perangkat elektronik sebagai pengontrol volume bahan bakar yang disuplainya. B. Fungsi umum sistem common rail. Yang pertama itu menyuplai bahan bakar. Yang kedua memberikan tekanan pada bahan bakar. Yang ketiga mendistribusikan bahan bakar. Yang keempat mengatur timing injeksi bahan bakar. C. Tujuan dan manfaat praktikum. Yang pertama itu tujuannya itu untuk mengetahui komponen-komponen pada common rail. Yang kedua untuk mengetahui sistem sirkuit wiring diagram pada common rail. Yang kedua itu manfaat. Yang pertama itu agar mahasiswa memahami komponen-komponen, bentuk, lokasi, dan fungsi common rail. Yang kedua agar mahasiswa memahami sistem wiring diagram dan cara kerja common rail. Yang selanjutnya itu tempat dan waktu. Yang pertama tempat. Kegiatan praktikum dilaksanakan di bengkel workshop jurusan otomotif di Universitas Negeri Padang. Waktu itu kegiatan praktikum dilaksanakan pada hari Kamis dari pukul jam 7.50 WIB sampai jam 11.30 WIB. Alat dan bahan praktikum. Yang pertama alat itu test pen, baju praktikum. Yang kedua bahannya itu mesin Kijang Innova 2KD itu. Yang selanjutnya itu toolset. Keselamatan kerja saat melakukan praktikum. Yang pertama glove, dan itu menggunakan baju praktikum, bekerja sesuai dengan SOP, dan jagalah kebersihan di tempat praktikum. Oke, hasil praktikum dan pembahasannya. Di sini itu yang pertama itu jenis ini fungsi dan letak sensor pada common rail. A. Akselerator pedal position sensor, throttle atau switch di circuit low. Posisinya di bawah setir mobil, dekat kaki pengemudi, dipasang pada throttle body sistem ETC. Fungsinya itu mengubah pergerakan pedal akselerator dan posisinya ke dalam sinyal tegangan listrik. Yang B itu data link connector 3D atau DLC3. Posisinya itu terletak di engine compartment. Fungsinya itu konektor menghubung data 3 atau OBD2 diagnosi konektor alat pemindai dengan modul kontrol kendaraan tertentu dan mengakses diagnostik onboard dan aliran data langsung. Biasanya ini bisa digunakan untuk mendiagnosis menggunakan scan tool. Yang C itu kombinasi meter AC. Lokasi komponen ini itu di depan setir mobil. Fungsinya itu fuel meter berfungsi untuk mengukur volume BBM, speedometer berfungsi untuk mengukur kecepatan, dan temperatur meter untuk mengukur suhu mesin. Di sini bisa dilihat itu 1, 2, 3, yang satu itu full meter, yang dua itu speedometer, yang ketiga itu temperatur meter. Yang D yaitu electronic control unit atau ECU. Bisa dilihat pada gambar ini yang disebut dengan ECU. Lokasinya itu dalam kabin, tepatnya di dalam dashboard sebelah kiri. Fungsinya itu sirkuit elektronik yang mampu mengendalikan aktuator untuk mengaktifkan sistem mekanis. Yang E itu electronic briefing unit atau EDU. Bisa bentuknya kecil menyerupai ECU juga.
Lokasinya itu di samping mobil. Letaknya fungsinya itu menyalurkan sinyal injeksi yang dikirim engine EQ ke injektor. Yang E itu manifold absolute pressure sensor atau MAP. Lokasi pada sensor MAP ini itu pada saluran udara setelah throttle body atau di intake manifold atau selang tekanan. Fungsi dari sensor ini yaitu mengukur biasanya tekanan udara di dalam intake manifold sistem pembakaran mobil. Bisa dilihat pada lingkaran ini yaitu yang disebut dengan MAP. Yang S yaitu turbocharger. Lokasi turbo ini biasanya dekat dengan komponen exhaust atau sistem pembuangan mobil atau dekat underport biasanya. Fungsi dari turbocharger ini biasanya itu mendorong udara bertekanan ke dalam mesin. Biasanya turbo ini mengaliri angin bertekanan dari exhaust ke ruang bakar. Yang D itu transmission control module atau TCM dan total position sensor atau TPS. Bisa dilihat pada gambar di sini itu yang bertanda panah ini. Lokasinya itu TPS terpasang menyatu dengan throttle body serta selalu terhubung dengan valve atau katup gas. TCM diletakkan di depan atau bisa juga disebut di tengah, terhubung diferensial di belakang melalui poros pengerak. Fungsinya yaitu kalau TPS ini untuk mendeteksi ketika terjadinya bukan atau throttle valve. Pada pembukaan throttle valve ini fungsinya itu. Yang kedua itu TCM. TCM ini berfungsi untuk mengendalikan perpindahan gigi pada transmisi. Selanjutnya itu yang H yaitu electric vacuum regulator valve atau EVRV. Lokasi lokasi sensor ini biasanya sejajar pada pipa saluran masuk atau listrik. Fungsinya itu EVRV untuk mengatur tekanan elektrik pada sistem mobil. Yang I yaitu exhaust gas recirculation atau EGR. Lokasi EGR ini itu sejajar pada pipa saluran masuk listrik. Fungsi dari EGR ini yaitu untuk menurunkan emisi NOx yang dihasilkan dari proses pembakaran dengan memasukkan kembali sebagai gas buang hasil pembakaran ke dalam intake manifold. Komponen EGR bisa dilihat itu EGR valve, EGR temperature sensor, EGR control solenoid, intake manifold, dan exhaust manifold. Yang Y itu full pressure sensor. Lokasi sensor ini biasanya di tangki bahan bakar. Fungsinya itu mengukur besaran tekanan bahan bakar yang ada di dalam tangki. Selanjutnya itu pressure limiter. Lokasi ini bisa dilihat pada gambar ini yang di depan ini dengan sensor pressure limiter. Lokasinya biasanya di dekat spray pump atau full pressure sensor atau yang bisa dilihat pada command rail di dekat relnya. Fungsi dari sensor ini biasanya itu membatasi tekanan maksimal pada command rail, itu membatasi tekanan tinggi pada minyak pada command rail. Yang I itu yang L itu supply pump. Bisa dilihat pada gambar ini gambar supply pump yang kita lingkar ini. Lokasinya itu di kotak screen atau relay yang ada di dalam ruang mesin. Fungsi dari supply pump ini itu mengisap bahan bakar dari tangki, meningkatkan tekanan pada 100 MPa dan dikirim pada komponen command rail, pada komponen yang rel tersebut yang dikirim tekanan yang tinggi tadi, yang minyak yang isap tadi. Yang M itu fuel temperature sensor. Bisa lihat ini depan ini adalah lokasinya biasanya itu di bagian belakang kepala silinder atau silinder head atau dekat rumah termostat misalnya. Fungsinya itu mengukur air pendingin sebagai referensi suhu mesin. Yang N yaitu suction control valve. Bisa dilihat yang bertanda panah ini. Lokasinya itu di dekat di komponen supply pump. Fungsinya itu mengatur volume bahan bakar yang menuju plunger agar tekanan bahan bakar tetap stabil. Selanjutnya itu camshaft position sensor. Bisa dilihat ini adalah sensor camshaft position sensor atau CMT yang terletak di mesin command rail atau mesin 92 KD.
Lokasinya biasanya di penutupan timing belt atau timing can. Fungsinya itu menentukan langkah hisap di mana terjadinya pembukaan injektor menyemprotkan bahan bakar. Yang ke itu crankshaft posisi besar atau bisa disingkat dengan sebutan CKP. Uh, Biasanya sensor ini lokasinya terletak pada bagian bawah mesin. Fungsinya itu mengukur posisi crankshaft atau power ventil. Yang Q itu Blockwood AC. Bisa dilihat atau disebut dengan busi pijar biasanya. Lokasi ini terletak di ruang bakar berhadapan dengan piston mesin. Biasanya dia letaknya di atas head cylinder. Fungsinya itu memanasi udara dan ruang bakar pada pemanasan awal pada menghidupkan mesin. Yang R itu injektor. Lokasinya itu di ruang mesin. Bisa dilihat ini adalah komponen injektor. Fungsinya itu menyuplai bahan bakar dan udara di ruang mesin atau silinder. Selanjutnya engine coolant temperature atau ECT. ECT. Fungsinya itu mengukur suhu air pendingin mesin dan mengirim data ke ECU. Bisa dilihat lokasinya biasanya di antara mesin dan radiator atau di bagian atas pipa air pendingin. Yang T itu intake air temperatur atau IAT. Bisa dilihat tanda panah di sini. Ini disebut juga dengan sensor IAT. Lokasinya itu di bagian saluran intake, yakni tepat di saluran udara masuk di antara throttle body dan filter udara. Fungsinya itu pada IAT ini itu memonitor suhu udara yang masuk pada termasuk dalam filter throttle body. Ya, itu memonitor suhu udaranya. Mungkin sekian penjelasan materi. Saya kembalikan berdasarkan kepada saudara Dabi. Silakan. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Saudara Adam. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang wiring diagram pada common rail dan cara kerjanya. Sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Adam, jadi sistem common rail itu adalah sistem adalah jaringan. Jadi eh, yang dimaksud dari sistem common rail tadi yang seperti sudah dijelaskan Saudara Adam, jadi sistem common rail itu adalah sistem eh, penginjeksian bahan bakar yang dikontrol oleh ECU. Jadi sistem common rail ini adalah sistem yang dibantu oleh pipa yang bertekanan, common rail, yang artinya rail itu adalah pipa dan common itu umum atau pipa umum. Jadi bahan bakar di dalam tangki tadi kemudian diteruskan ke supply pump. Jadi dari sebelum masuk ke supply pump itu ada suction control valve yang fungsinya untuk mengatur agar bahan bakar yang masuk ke dalam supply pump itu tetap stabil. Nah, jadi setelah bahan bakar tersebut masuk ke supply pump, kemudian supply pump itu memompa bahan bakar itu dengan tekanan tinggi, kemudian mengalirkan tekanan tinggi itu tersebut ke dalam jalur-jalur pipa common rail. Nah, jadi di pipa common rail ini bahan bakar eh, bahan bakar eh, pada sistem common rail ini disimpan. Nah, jadi di pipa common rail itu akan meneruskan ke sensor untuk mengendalikan eh, penginjeksian atau pembakaran pada mesin. Tetapi yang seperti yang common rail ini itu dikendalikan dengan electric control module. Jadi semuanya itu sudah dikerjakan dan dibaca atau deteksi oleh sensor-sensor seperti yang sudah disebutkan oleh Saudara Adam. Nah, di sini saya akan mengupas kembali itu tentang wiring diagram pada common rail dan bagaimana cara kerjanya. Nah, bisa kita lihat di sini wiring diagramnya. Jadi wiring diagram ini sudah saya kasih kode, sudah saya kasih tanda-tanda. Ini ada 1.2, dari awalnya 1.1 ya, dari baterai positif negatif.
kemudian jalurnya ke 1.2 ini sistem EV, kemudian 1.3 ke main relay, 1.4 menuju ke ECM bagian kabel yang bagian baterai, 1.5 dan terusnya sampai 1.10. Itu di sini saya kasih kode bahwa 1.1 sampai 10 itu dalam kondisi off. Biar saudara tuh mudah untuk memahami konsep dari wiring diagram ini. Kemudian untuk yang kode dari 2.1 sampai 2.10 itu pada kondisi on. Nah, di sini sudah saya tulis di samping diagram itu 2 sama dengan kondisi on. Nah, maksudnya ini dari 2.1 sampai 2.10 itu kondisi on. Kemudian yang terakhir itu saya kasih tanda dengan kode 3. 3 itu artinya dalam posisi start. Jadi kita mengecek mengecek jalur jalur diagram pada common rail itu pada saat kita mengstart kendaraan atau mobil. Nah, kami apa yang saya jelaskan di sini langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu pada kondisi off. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem catu daya. Jadi sebelumnya sistem catu daya itu adalah sistem di mana kita mencari tahu atau melakukan pengetesan aliran-aliran seperti ECU, sekring-sekring, sensor-sensor jika ada yang bermasalah atau konslet atau rusak terhadap sekring atau relay tersebut. Juga kita dapat mengetahui jalur-jalur kabel mana. Misalnya kayak jika ada kerusakan terjadi pada mobil, mobil tidak mau hidup, kita bisa langsung mengeceknya pada box fuse sekring dan atau juga relaynya juga bisa kita cek. Di sini seperti yang digambar, ini saya kasih 1.1 yang artinya dalam kondisi off. Jadi di sini saya mengecek fusible link but positif atau negatif pada baterai. Jadi di sini saya meletakkan jepitan test pen ini pada negatif baterai karena di sini saya akan mencari api standby yang ada di box sekring ini. Nah, setelah saya cek fusible link baterai positif ini, yang bisa kita lihat yang saya masukkan test pen ini, dia menyala. Berarti fusible link ini dalam kondisi baik atau berfungsi dengan baik karena posisi api standby menyala pada dites dengan menggunakan test pen. Kemudian lanjut 1.2, di sini ada fuse EFI atau engine full injeksi. Jadi fuse F ini berada di box sekring itu berwarna hitam, terletak paling atas di sebelah sekring warna merah. Bisa kita lihat test pen saya mencoba mengecek pada fuse FI. Di sana fuse FI dalam kondisi baik atau bekerja dengan baik karena di fuse FI ini harus ada api standby dalam kondisi off. Kemudian lanjut yang ketiga, 1.3 itu ada main relay. Nah, jadi 1.3 tadi kita cek juga menggunakan test pen itu bahwa di dalam main relay itu ada api standby. Bahwa relay ini bekerja dengan baik atau berfungsi dengan baik. Kemudian 1.4 1.4. Nah, jadi 1.4 ini adalah baterai atau ECM. Nah, cara mengeceknya dengan menempelkan kabel massa dan juga baterai atau jalur baterai pada ECM. Itu ada kodenya seperti yang saya tes di sini. Saya menggunakan slot yang ke 12 atau 13. Di sana kita bisa mengecek
api standby pada baterai. Jika hidup berarti ECU bekerja dengan baik untuk menyuplai ke baterai. Jika mati maka dipastikan ECU error atau bermasalah atau ada kabel tegangan yang putus. Kemudian lanjut 1.5. Di sini ada fusible link ALT yang ada pada box fuse sekring. Itu yang dalam boxnya ada box lagi terdapat warna putih yang seperti ada saling berhubungan panjang bentuknya. Itu sudah saya tes bahwa box fusible link ALT ini dalam kondisi berfungsi karena lampu pada test pen itu menyala. Kemudian lanjut 1.6 itu pada fuse stop. Nah, di sini box sekring itu ada dua. Ada box sekring yang terletaknya di luar, yang di dalam, kalau yang di mobil Innova itu terletak di bagian kap. Nah, kemudian ini ada box sekring lagi, tapi yang letaknya itu di bawah setir, teman-teman. Jadi ini yang saya cek adalah yang di bawah setir atau yang di dalam mobil. Di sini saya mengecek itu sekring fuse stop. Nah, jadi sekring fuse stop ini sudah saya cek dengan posisi kunci kontak off bahwa di fuse stop ini ada api standby. Berarti kondisinya dalam kondisi baik. Kemudian lanjut 1.7. Di sini ada fusible link AM2. Nah, jadi fusible link AM2 ini tadi kan fusible link yang biasa itu terletak di seberang. Jika yang link AM2 itu posisinya yang seperti saya tunjukkan di test pen. Nah, itu bahwa di sana harus ada api standby. Itu test pen dalam posisi lampu hidup. Kemudian lanjut 1.9. Kunci kontak AM2. Nah, di sini untuk mengecek jalurnya itu saya mengecek juga di bagian kunci kontak yaitu AM2. Nah, pada AM2 ini sudah saya cek dalam posisi kondisi off. Itu posisi lampu test pen menyala, berarti jalur kunci kontak dalam posisi aman atau bekerja dengan baik. Lanjut ke 1.10. Di sini saya mengecek relay ST. Nah, jadi itu relay ST-nya sudah saya cabut biar saudara bisa melihat bagaimana terminal-terminal pada relay ST. Itu ada 4 ya teman-teman. Di sini saya mengecek itu bahwa di relay ST bekerja dengan baik karena api standby-nya menyala. Kita bisa dengan melihat lampu test pen yang menyala. Kemudian lanjut 1.11 itu fusible link glow. Nah, fusible link glow ini seperti fusible link AM2 tadi, cuman letaknya berseberangan. Di situ yang seperti saya tes menggunakan test pen. Nah, di sanalah letak fusible link glow. Kemudian lanjut. Nah, 1.12 yaitu relay glow. Nah, relay glow ini relay yang di sebelah relay starter. Nah, itu kan yang warna coklat itu relay starter yang sudah kita copot tadi. Nah, yang di sebelah yang kita copot itu adalah relay glow yang berwarna hijau. Jadi sudah kita tes menggunakan test pen bahwa jalur relay glow tidak ada yang konslet maupun rusak. Berarti relay glow itu dalam kondisi baik karena lampu test pen menyala ketika kita tes menggunakan dalam posisi off. Kemudian lanjut 1.13 itu fusible link ALT. Jadi fungsi dari kotak ini adalah fusible link tadi. Jadi dia menyimpan fusible link AM2, fusible link ALT ini tergabung dalam satu box yang putih ini. Nah, itu sudah kita cek bahwa lampunya menyala. Kemudian lanjut 1.14. Ini ada fuse sekring OBD. Jadi kita bisa mengecek bahwa OBD itu normal atau tidak. Kita mengecek pada api standby yang di box sekring. Itu ada fuse OBD. Urutannya nomor 2 dari atas ya, dari sekring yang warna biru. Atau kalau yang mau dilihat dari ujung itu urutannya yang kelima. Kemudian lanjut. Ini ada DLC 3. Nah, jadi kita mengecek
di situ pada DLC. Jadi DLC itu kan gunanya untuk kita mengecek kerusakan pada engine menggunakan scan tool tadi. Nah, kita lihat di situ api standby-nya menyala, berarti kondisi jalur DLC 3 dalam kondisi baik. Lanjut. Nah, jadi tadi itu yang dalam posisi off. Sekarang yang pada posisi off, posisi on kunci kontak. Jadi di sini dua ini saya lambangkan sebagai kondisi kunci kontak itu on. Yang pertama itu saya jelaskan tentang 2.1 itu ada IG2 atau ignore pada kunci kontak. Nah, di sini saya menyambungkan antara saya mengambil massa di sini di besi tumpuan di bawah speedometer. Bisa bisa saudara lihat. Kemudian saya menyambungkan untuk mencari api standby itu pada kunci kontak IG2. Nah, di sini dalam posisi off. Dalam posisi on, tapi tespen lampu menyala. Berarti arus mengantarkan dengan baik atau bekerja dengan baik. Kemudian lanjut 2.2. 2.2 ini ada box sekring fuse IGN. Nah, jadi dari jalur kunci kontak IGN tadi menuju ke fuse sekring. Jadi di fuse sekring ini kita cek apakah jalur yang dikunci kontak itu nyampai ke box sekring yang fuse sekring yang di fuse box ini. Nah, setelah kita cek itu lampu TSP-nya menyala, berarti sekring dalam posisi bagus atau bekerja dengan bagus karena tidak ada putus atau korsleting yang terjadi. Jika terjadi korsleting, maka kita harus mengganti sekring ini. Jika tidak, dia tidak akan meneruskan alirannya ke aliran berikutnya. Baik, lanjut yang ke 2.3. Di sini ada di ECM jalur IGSW pada ECM. Di situ bisa kita lihat jadi di slot yang kedua atau kabel yang berwarna biru. Jadi jalur sehabis sekring IGN tadi itu menuju ke ECU. Nah, kita cek di ECU apakah keluar lampunya menyala atau tidak. Ini dalam posisi on. Kita sudah menggunakan test pen juga mengetesnya dalam posisi on. Itu lampu test pen menyala berarti dalam kondisi baik atau tidak ada terjadi korsleting. Kemudian lanjut ke 2.4. Itu ada sekring mat. Nah, sekring mat ini sudah kita cek juga ya dalam posisi bagus atau lampu test pennya menyala. Kemudian lanjut 2.6. Itu ada kombinasi meter. Nah, jadi kombinasi meter ini terdapat di belakang speedo. Itu ada jalur-jalur kabel seperti itu soket dari speedometer. Nah, jadi kombinasi meter itu kita cek dalam posisi on. Apakah eh, hidup atau tidak lampu tes pena. Jika hidup berarti dalam posisi baik, dalam keadaan baik. Itu lampu tes pena hidup seperti yang digambar. Kemudian lanjut 2.7. Itu ada lampu stop ECM. Nah, di sini sudah kita cek bahwa lampu stop ECM itu dalam posisi on atau dalam posisi baik, bagus. Kemudian lanjut 2.10. Ini ada ST, ST1 pada ECM. Jadi kita mencari jalur ST pada ECM. Itu bisa kita lihat bahwa ada jalur ST itu dalam posisi bagus atau berfungsi dengan baik. Kemudian lanjut. Nah, jadi setelah dari ECM tadi, aliran ST tadi, kemudian kita cek juga aliran yang menuju kunci kontak. Nah, jadi di kunci kontak ini kita mencari yang ST, apakah dalam posisi on itu ST itu mengalirkan arus tegangan. Setelah kita cek bahwa ST mengeluarkan arus tegangan. Seperti yang pada gambar itu lampu tes pennya menyala. Lanjut lagi. Nah, jadi pada 3.2 ini memang mengeceknya harus kita start, teman-teman. Seperti yang tadi kunci kontak ST tadi yang 3.1, saya lupa menyebutkannya itu bahwa dalam posisi start. Tadi kan sudah posisi on, posisi off, dan yang terakhir ini adalah kode 3 itu artinya posisi start. Jadi ketika ingin mengeceknya, teman-teman harus dalam posisi start.
Jadi setelah kita cek, startnya cukup mungkin 1 detik atau sampai 2 detik untuk mengecek apakah bekerja dengan baik atau tidak. Di sini yang 3.2 ini ada Sekring ST. Nah, dari Sekring ST ini kita coba men-start. Jika tidak di-start, Sekring ST ini akan mati, teman-teman, atau posisi off, dia akan mati, lampunya tidak menyala. Karena jika menyala berarti ada terhubung terhubung terjadi konsleting atau terhubung dengan kabel-kabel lain. Nah, maka itu bahaya. Jadi makanya di ST ini harus posisi start. Jika lampu hidup, maka posisi akan bekerja dengan baik sekring tersebut. Kemudian lanjut 3.3. Oh, oke, baiklah teman-teman. Jadi posisi eh, ST itu sampai 3.2. Nah, jadi itulah hasil dari presentasi saya dan juga saudara Adam tentang common rail dan bagaimana catu daya. Jadi kita di sini mengetahui apa itu sistem common rail, apa itu komponen-komponen dan fungsi cara kerja, serta kita dapat membaca wiring diagram pada sistem common rail. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih. Jadi sebelumnya kami sekelompok, saya bersama Adam, memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada penggunaan kata yang salah atau ada kalimat-kalimat yang tidak sopan. Eh, Tanpa berlama-lama, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah tuh, Dam. Lah tuh. Apa, apa masih kurang?